ternyata pandemi COVID-19 ini sudah mulai memiliki implikasi ya, atau konsekuensi terhadap keamanan pangan, minimal dari persoalan ekspor seafood Indonesia. Salah satunya pada tanggal 20 September, ya, hari Minggu berarti ya, hari Minggu, itu Kompas memberitakan bahwa Cina menangguhkan impor produk perikanan dari salah satu perusahaan, yang inisialnya PT PI, selama 7 hari setelah menemukan virus corona pada tipe baru ya, pada kemasan luar. Ya, kemudian tentu saja ini memberikan implikasi yang luas. Ya. Setelah itu keesokan harinya ada respon dari stakeholders ya, bicara bahwa ini pentingnya mulai hati-hati terhadap COVID-19. Nanti ulang ya. Kemudian keesokan harinya muncul artikel yang mengundang pandangan para kemudian keesokan harinya muncul berita lagi yang judul alarm protokol kesehatan berbunyi, artinya reaksi dari stakeholders ya terhadap apa yang sedang terjadi dengan produk perikanan yang diekspor ke Cina tadi. Kalau melihat ini, komentar Bu Ineka apa? Iya, ya sebenarnya berarti ini ya Pak. Meskipun kalau kita tahu di bahan makanan virusnya memang tidak bisa sembuh, tapi berarti kan ketika dia ada di kemasan ini juga menjadi perhatian besar karena kemungkinan kalau kemasan kan satu orang, kemudian dari orang tentunya kemana lagi kita tidak. Tapi memang meskipun saat ini industri juga sudah memperketat SOP di bagian kemasan dan pengawasan yang lebih ketat sekarang ini, kalau melihat fakta ini ya memang mau tidak mau perhatian lebih pada protokol hygiene dan sanitasi di sepanjang proses produksi ini memang mau tidak mau harus kita tidak boleh abaikan. Jadi memang harus diperkuat di sini. Masuk isu soal ekspor impor kalau dengan demikian. Jadi kan pengawasan barang yang keluar dan masuk negara kita pun ini juga menjadi itu kalau terkait dengan berita ini kita juga tidak tahu pasti sebenarnya sumbernya apakah dari kita sendiri dari Indonesia ataupun ketika sepanjang distribusi ini bisa terjadi proses paparan dari virus ke bahan kemasan tersebut. Ya, kalau dari sisi keamanan pangan minimal adanya wabah COVID-19 ini menambah satu kontaminan pangan baru, ya. Yang kemudian tantangannya itu agak berbeda, tantangannya jadi lebih serius karena mengingat virus corona yang baru ini, virus corona SARS-CoV-2 kalau itu betul SARS-CoV-2 ya, itu kan punya tingkat infeksi yang sangat tinggi, ya, kemampuan infeksi yang sangat tinggi dan bisa berakibat fatal. Jadi selain punya kontaminan biologis yang baru, tapi pada saat yang sama ancamannya juga baru. Tetapi menurut Bu Ineka, apakah tidak berlebihan dilakukan oleh Cina ini pada secara ilmiah ya, paling tidak dari WHO misalnya mengatakan seperti ini bahwa transmisi melalui makanan bisa dibilang ya sangat kecil peluangnya, sangat kecil peluang. So it is highly unlikely that people can contract COVID-19 from food or food packaging. Jadi menurut Anda
apa tindakan yang dilakukan oleh China dalam hal ini sebagai apa namanya, sebagai salah satu bentuk otoritas keamanan pangan ya, karena ini pemerintah China kan otoritas keamanan pangan ya. Itu menurut Anda tepat atau apa sebenarnya, atau bagian dari sebuah prinsip menurut Anda apa? Tadi kan ditolak ya Pak ya, Produk yang produk kita ditolak kan berarti dikembalikan. Ya dibilang berlebihan mungkin, tetapi kalau saya sih melihat bahwa ya karena kita tadi kesulitan untuk bisa menjustifikasi sebenarnya paparannya itu berasal dari mana, maka memang berasal dari sebelum proses. Karena kalau setahu saya ekspor impor ketika kita mau mengeluarkan barang itu kan masih ada checking ya, ada standar yang dipenuhi di kuarantain sebelum dia dikirim. Nah, kalau itu misalnya bisa dibuktikan bersih dari Indonesia, kemudian sampai di sana kemudian ternyata ada ya berarti itu kan selama proses distribusi. Nah, masalahnya kenapa bisa bereaksi sekeras itu ya karena mungkin meskipun virus ini tidak masuk ke makanan, ke makanannya sih tidak, tetapi ya tadi ketika dia makan di kemasan, kemudian orang bisa tertular dan orang-orang yang mungkin tertular adalah orang yang berinteraksi langsung dengan langsung bahan pangan yang terkemas tersebut dan bisa penularan lainnya ini yang mungkin ditakuti Pak. Sebenarnya kalau dari sisi standar kan memang COVID-19 ya tidak ada standarnya, tapi harus nol ya, harus nol. Dan ternyata setelah kita baca artikelnya itu dilakukan ternyata, kalau dibaca artikel ini sebenarnya sudah dilakukan apa namanya pemeriksaan terhadap produk pangan ya, termasuk kemasannya itu bebas dari virus COVID-19, itu dilakukan di Indonesia, terlepas tidak ada standar. Tapi ini kalau kita bicara sebagai action level itu nol, nggak boleh ada ya. Tetapi kalau kita tempatkan dalam konteks pengawasan pangan ya, jadi pengawasan pangan itu kan sifatnya mandatori. Jadi semua pemerintah itu harus menjalankan pengawasan pangan, sifatnya mandatori. Food control itu mandatori, instrumennya ada regulasi, ya kan, ada building blocks-nya jelas, tapi salah satunya ada regulasi. Tetapi spirit utamanya apa? Spirit utama dari pengawasan pangan itu memang mengamankan konsumen, ya. Jadi apa yang dilakukan itu bisa disebut sebagai precautionary principle, jadi penerapan dari prinsip kehati-hatian. Nah, persoalannya apakah itu lebih atau tidak, gitu kan? Jadi kalau dilakukan secara berlebihan, ya, itu akan menghambat apa namanya, menghambat ekspor negara lain. Nah, itu yang disebut sebagai technical barrier to trade. Misalnya ada mengatakan bahwa harus bebas dari virus corona apa saja, tidak hanya SARS-CoV-2 yang kemungkinan itu sulit dicapai, ya, entah selama perjalanan, jadi dalam proses logistiknya itu ada mungkin sampai awak kapal, pekerja gudang, ya, ada yang nempel di kemasan dan itu memang nggak bisa nol. Kalau itu dipaksakan dan dia gunakan untuk menolak, itu namanya technical barrier to trade. Jadi dia melanggar regulasi atau aturan WTO tentang ini, kesulitan teknis dalam perdagangan. Tidak boleh memasukkan kesulitan teknis yang secara teknologi tidak bisa dilakukan, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi ya selalu dua sisi mata uang. Bagi warga negara Cina mungkin itu menarik karena negaranya memproteksi, ya. Tapi bagi produsen Indonesia ini masalah karena sudah melakukan semua yang seharusnya dilakukan dan belum ada standarnya. Kemudian masih didukung tadi pernyataan dari FAO dan WHO, bahkan ini guidance for food business ya, secara spesifik interim guidance-nya itu tentang ini memang mengatakan ya it is
highly unlikely that people can contract COVID-19 from food or food packaging. Ini sangat eksplisit. Ya, sampai hari ini belum ada bukti, belum ada evidence sampai hari ini bahwa virus yang menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan itu ditransmisikan lewat makanan atau kemasan makanan. Yang lebih eksplisit lagi di sini, coronaviruses cannot multiply in foods, and they need animal or human to multiply. Jadi kalau guideline dari organisasi internasional sudah seperti ini, sebenarnya ya ada unsur agak berlebihan meskipun understandable. Jadi sebenarnya tadi kasus penolakan produk oleh produk seafood Indonesia oleh Cina itu juga ya bisa disebut terlalu hati-hati atau terlalu protektif juga, karena sampai hari ini belum ada kasus infeksi melalui konsumsi pangan atau melalui permukaan yang terkontaminasi oleh virus corona ini, SARS-CoV-2. Andai pun terjadi penularan melalui sentuhan tertentu, spear infection, kemungkinan besar permukaan kotak baru saja terkontaminasi SARS-CoV-2. Makanya tindakan ketika menerima pesanan makanan dari orang itu justru lebih berisiko daripada kalau sudah berjalan langsung beberapa lama. Jadi kalau seandainya kurir ini terinfeksi, ya maka produk itu ada semacam SOP-nya, ada namanya desinfektan dulu atau atau dibiarkan di matahari, karena kebetulan SARS-CoV-2 ini untungnya di slide berikutnya Bu, ini daya hidupnya dan stabilitasnya itu berbeda pada berbagai permukaan. Dia paling tahan di plastik, ya polipropilin itu sampai 72 jam, berarti berapa hari itu? 72 jam dibagi 20 hari ya. 3 hari, kalau stainless steel 2 hari, kardus 1 hari, tembaga 4 jam. Tetapi pernyataan seperti ini bisa misleading kalau tidak dilihat dari sisi titer virus atau yang disebut sebagai viral load, ya. Contohnya pada plastik itu turunnya sangat drastis, dari 10 pangkat 3,4 turun jadi 10 pangkat 0,7 dalam 72 jam. Ya. TCID 50 adalah singkatan dari 50% tissue culture infectious dose, jadi dosis yang bisa mengakibatkan 50% sel inang terinfeksi. Ya. Jadi kalau dosisnya konsentrasinya turun, titer virus itu bisa, atau viral load itu bicara tentang konsentrasi 10 pangkat 3,4 itu kan kira-kira sekitar 7.000 ya. 7.000 turun dari ya berapa 10 pangkat 07 kan kira-kira ya paling 6 atau berapa ya, turunnya jauh. Jadi jangan kita juga terlalu mudah khawatir bahwa bisa bertahan di plastik 72 jam, tapi yang paling penting itu yang bertahan siapa dan berapa. Saya kira saya minta komentar mungkin dari teman-teman kalau ada tentang berita tadi. Ya bisa jadi yang di China itu justru kontaminasinya dari mereka sendiri, karena melihat kalau kaleng, sebetulnya di kaleng, katakanlah kaleng itu tembaga atau misalnya stainless steel, mestinya kan tidak akan ada kontaminasi itu dari Indonesia karena waktunya sudah melampaui. Saya nggak tahu apakah plastik mungkin bisa juga. Kalau plastik masih mungkin kan 3 hari kalau dikirim pakai pesawat gitu. Ya. Kalau dikirim pakai pesawat bisa juga. Ada transmissible gastroenteritis virus, mouse hepatitis virus ini. Oh, ini ujinya. Jadi pada virus corona yang lain, ini makanya tetap ada risiko. Virus corona yang lain itu mampu bertahan dan tetap infeksius dalam air dan di gas air. Tapi ini kebetulan yang diuji adalah
virus nih TGEV dan MHV, virus gangguan pencernaan, radang saluran pencernaan pada yang bisa menular ya, TGEV, dan virus pada tikus, hepatitis pada virus hepatitis pada tikus. Bertahan di dalam air, dipengaruhi suhu ya, semakin lama rendah suhunya, makanya ini yang saya takutkan, saya kira yang makin bisa bertahan. Dalam dibaca 14 sampai 19 hari, kalau suhunya 4 derajat, 139 hari dan 8 hari. Oke, mungkin lanjut terakhir, sejauh yang saya baca sih, memang SARS-CoV-2 ini tidak stabil, memang tidak stabil di lingkungan ya, relatif tidak stabil di lingkungan, kecuali kalau dapat dose yang tepat. Lanjut. Maka pengelolaan keamanan pangan di arah industri atau ya semua skala ya rumah tangga itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian, meskipun dia tidak bisa tumbuh di makanan, tetapi prinsip kehati-hatian menjadi penting. Biasanya kemasan menjadi takut itu kalau naik di kemasan dan bertahan. Ya, itu satu analisis berita. Terima kasih Bu Rini, Bu Inneke, Bu Melia.